Kelite, sesaat lagi kita akan ikuti Belbis, Belajar Bisnis, sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kelite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Melissa Hendry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strategis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelite 107,1 FM Bandung, Inspire Sound. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelite. Kita jumpa kembali dalam Belbis Pensiunpreneur hari ini, Jumat 13 Desember 2024. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Melissa Hendry. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi sahabat Kelite. Anda bisa kirimkan WA atau Anda juga bisa telepon ke 0821 0812 203 1972. Pak Mer sudah ada bersama kita sahabat Kelite dalam Belbis Pensiunpreneur malam hari ini. Selamat malam Pak Mer. Selamat malam Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya memang agak hilang Kang Ujang. Tapi masih ada Pak Mer. Iya, ya, tadi ngajar Kang Ujang di kelas jadi Serak-serak gitu. aduh. Ya barusan diajak Kang Ujang pula makan bakso. Udah kena dah. Soalnya udah beberapa kali Jumat Nggak ada sih Mang ya gitu. Ya. Betul. Emang Ujang lah diajakin ya gitu. Alhamdulillah Kang Ujang. Cuman ini udah tengah bulan ya. Tengah bulan tuh. Tengah bulan di bulan terakhir Pak Mer. Betul. Tahun 2024 ya. Betul. Bukan sebuah ritual Kang Ujang, tapi sebuah kebutuhan menurut saya gitu bahwa para calon pensiun atau pensiunpreneur yang sudah punya bisnis harus ngitung-ngitung lagi tentang uangnya gitu ya. Jadi uangnya itu ada dua Kang Ujang, ya, uang yang sudah didapat dengan uang rencana tahun depan. Karena sejatinya endingnya itu adalah kita harus benar-benar bisa mengelola uang di bisnis kita. Uang yang didapat nanti kita harus dievaluasi ya Pak Mer. Betul. Sama rencanakan yang tahun depannya. Betul, jadi kan udah mau tutup bulan nih, mau tutup tahun maaf ya, jadi kita evaluasi berapa sih ya gitu. Nah, itu yang harus kita evaluasi capainya berapa ya. Jadi ketika kita sampai ke sana maka kita bisa lihat, oh kita hitung berapa sih yang udah kita capai tahun ini. Cuma yang lebih utama buat kita adalah rencana tahun depan ya. Ada rencana kerja anggaran tahunan, RKAT nyebutnya Kang Ujang. Jadi rencana kerja itu apa sih program-program yang akan kita lakukan di tahun depan. Nah, lalu anggaran pasti setiap kegiatan itu, rencana kerja itu pasti hubungan dengan anggaran Kang Ujang. Nah jadi tapi ada yang pesan lagi utama nanti Kang Ujang. Jadi jangan hanya bikin RKAT doang tanpa mempersiapkan cash flow. Itu jadi ada modal kerja, ada modal investasi, ada modal operasional. Jadi jangan sampai bikin gitu, tapi kita tidak menyiapkan modalnya. Ya bohong lagi kan gitu loh. Rencana tinggal rencana gitu kan. Nah, sejatinya ini menjadi notice buat kita bahwa sebagai seorang pensiunpreneur yang punya usaha, kita harus benar-benar mempersiapkan diri ke sana kan. Jadi nggak ada cerita lagi rencana gitu, jangan, nggak ada lagi seperti itu. Itu loh Jan. Nah, awalnya gimana? Apa kita mengumpulkan data dulu untuk membuat sebuah rencana, atau kita harus evaluasi dulu? Yang pasti kita evaluasi dulu. Ya, evaluasi tahun 2024 ya. 2024 sejauh mana sih capaian kita. Misalnya kita target 100% gitu. Oh, terrealisasi itu udah 120%. Wow. Ini jadi baseline buat kita, data dasar buat kita gitu Kang Ujang.
oh di tahun ini saya mencapai 120%, atau sebaliknya di bawah gitu. Di bawah misal capai cuma 70% gitu. Evaluasi kenapa gitu. Nah, ini adalah langkah dasar ketika kita mau membuat yang namanya RKT tersebut. Kenapa? Sudah ada existing activity-nya udah ada gitu. Selama ini kita kegiatan di keuangan, misalnya kita melakukan yang namanya pinjaman, dan kalau pinjaman pasti ada beban kan, beban bunga kayak gitu. Atau kita melakukan investasi, ada pendapatan investasi kan gitu. Atau kerugian investasi. Yang kedua apa? Di pemasaran, kegiatan kita selama ini apa? Misalnya kita melakukan pameran, iklan gitu ya. Lalu iklannya juga bisa sosmed gitu, atau conference gitu. Itu kan ada beban yang sudah kita keluarkan. Nah, itu kita catat Kang Ujang. Terus kita catat sendiri gitu. Kenapa? Itu jadi baseline dasar buat kita untuk tahun 2025. Nah, ketika kita punya program tahun 2025 itu akan menjadi acuan buat kita. Nah, lalu apa di operation kita dulu produksi berapa gitu ya, lalu bahan baku berapa, lalu bisa capai produksi berapa, itu baseline buat kita juga untuk di operation. Lalu di mana lagi? Di HR kita rekrut karyawan berapa, karyawan kita sama ini gajinya berapa semua gitu. Itu harus dipetakan, kemudian dievaluasi. Jadi jangan sampai ngelihat ke depannya langsung dulu, jangan gitu. Kenapa? We are in the business, kita sudah menjalankan bisnis itu gitu. Bukan dari awal, tidak. Karena RKT itu memang basically sih udah running, terus kita untuk mempersiapkan tahun 2025. Nah, di kelas tuh selalu saya tekankan, ya baik itu di Cirebon ataupun di Kota Bandung ataupun di mana itu saya ingatkan teman-teman di situ gitu, bahwa tugas kita ini sebenarnya udah telat sebenarnya, tapi bagi saya ya harus dipersiapkan. Kamu tutup buku juga gitu untuk dipersiapkan bikin yang namanya RKT ini. Itu Kang Ujang. Oke. Menarik sahabat Kelai, kalau berbicara masalah evaluasi dan rencana. Sekali lagi silakan kalau ada yang mau Anda tanyakan, mau Anda diskusikan, kirimkan WA atau Anda juga bisa telepon ke 0812-203-1972. Nah, Pak Mer, yang mempengaruhi pencapaian kita di tahun ini kan ada faktor intern dan ekstern. Betul. Apa dua-duanya harus kita evaluasi? Nah, setelah kita punya data awal tadi Kang Ujang, barulah kita masuk evaluasi lingkungan internal dan eksternal kita. Nah, jadi kan yang Pak Mer stepnya gimana? Step pertama tadi adalah membuat yang namanya analisis existing, evaluasi lah. Bisa dibayangkan kalau kita tidak melakukan evaluasi, tentu kita berawal dari nol lagi. Salah besar Kang Ujang. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi lingkungan eksternal. Saya tidak merekomendasi lingkungan internal. Karena usahakan fokuskan ke eksternal. Karena disitulah datanya peluang, opportunity ataupun ancaman. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, ya kalau sahabat-sahabat pengen nanti saya kirim template-nya deh kalau mau ya, gitu silakan. Ya. Jadi kita punya yang namanya Kang Ujang konsep kita melihat peluang dari lingkungan eksternal itu lingkungan eksternal mikro sama makro gitu. Dan lingkungan eksternal ini bisa peluang atau ancaman. Nah, di lingkungan eksternal mikro itu ada namanya konsumen. Nah, kita lihat nih konsumen kita tahun 2025 gimana Kang Ujang? Jumlahnya bagaimana? Perilakunya bagaimana gitu. Kebiasaan mereka bagaimana? Gaya hidup mereka bagaimana gitu. Itu harus kita tetapkan informasi yang kita tentang konsumen tadi. Karena itu dasar buat kita untuk menentukan nanti di target revenue kita gitu. Nah, di situ ada potensial market kita berapa, yang achievable berapa gitu. Nah, itu harus sudah di dalam hitung-hitungan kita gitu. Yang kedua dari sisi pesaing kita nanti gimana tahun depan gitu ya. Kalau saya lihat sih pesaing makin berat Kang Ujang. Tidak hanya konven tapi lebih banyak digital, online. Ya, mereka nggak punya toko tapi mereka bisa jualan. Dia tidak punya produksi tapi bisa jualan. Ini harus kita prediksi ke tahun depan gitu. Contoh di rumah makan gimana sih tahun depan tuh, gimana rumah makan ke depan gitu. Pesan-pesan gimana gitu. Rumah makan Padang banyak datang ke Jawa Barat sekarang. Apalagi di WO juga banyak.
lembaga pendidikan banyak. Jadi pesaing itu harus kita petakan juga kan Ujang. Nah sebenarnya Pak distributor kita bagaimana ya? Apakah banyak nggak distributor sekarang gitu ya? Dan bagaimana kemampuan kelemahan mereka? Kira-kira adalah supplier. Nah, tadi kami sedang fokus juga di wedding, sampai Rangga rencana mau kemana? Ke China ya. untuk beli bunga, dan harganya setengah katanya. Jadi kalau kita belanja 50 juta, kita dapat produk seharga 100 juta gitu. Kalau di Indonesia tidak. Nah, supply ini kita harus siapin analisis juga untuk ke depan. Harus kita petakan gitu. Kenapa daya tawar mereka juga harus kita iniin gitu. Ya, daya tawar mereka harus kita perhatikan gitu. Nah, kemudian itu dari sisi eksternal mikro. Selanjutnya Kang Ujang eksternal makro atau politik. Ya. Nah, secara politik sama regulasi mungkin ya. Ya betul, di dalamnya pasti ada kebijakan pemerintah. Kalau regulasi lainnya ke law, hukum. Betul. Situasi politik gimana? Kemarin udah gonjang ganjing, sekarang juga masih, saya cakap dalam tanda petik masih mencari posisi PW lah istilah orangnya itu. Posisi enak gitu. Dan dia akan mencari siapa nih yang bisa, strategi apa yang bisa menguntungkan buat dia gitu. Nah, situasi politik juga harus menjadi prediksi kita gitu. Yang saya lihat sih politik efeknya nanti ke perusahaan kita jelas. Oke. Nah, itu Kang Ujang selanjutnya adalah di ekonomi. Ekonomi juga harus menjadi perhatian buat kita. Kenapa saya bilang perlu menjadi perhatian? Karena poinnya adalah di sini akan banyak kita lihat informasi tentang inflasi, dia beli naiknya harga-harga. Ya. Nilai tukar dolar ya. Betul. Udah sekarang udah 15.925 sekarang. Tuh. Saya nggak mantau-mantau loh berapa waktu ini. Ya. Mau mendekati 16. Ya. Pemerintah kita ya masih asik-asik aja tuh gitu-gitu. Jadi ancaman nggak buat kita? Iya. Ancaman. Bahan-bahan baku yang Betul. yang Mendekati 16.000 loh. ya. Mendekati 16.000. Ya Allah. Bagaimana ini? Gitu aja. Nah, lalu apa lagi? Sosial, lingkungan sosial gimana? Nah, coba kan Ujang lihat sekarang. Rawan nggak sekarang tuh? Rawan banget kan Ujang. Rawan. Jadi kalau bilang, saya juga takut sekarang keluar rumah malam-malam. Kenapa bagi saya itu berbahaya buat saya katanya tuh. Tuh. Jadi ini asli menjadi sebuah PR. Lingkungan sosial depan tuh kriminal banyak banget. Banyak. Di komplek ini sekarang tuh banyak orang luar datang kan. Ada yang hilang. Kenapa orang butuh makan kan? Ya. Orang butuh makan gitu. Ya. Orang tuh butuh makan sementara uang nggak ada. Ini masalah kan. Jadi akan rawan. Nah, kita harus bersikap nih gimana bisnis kita itu. Oke, Pak Mer, kalau saya satu-satukan apa yang disampaikan Pak Mer tadi, kita melihatnya optimis atau pesimis Pak Mer tahun depan? Kalau saya sih ngelihat rada-rada pesimis. Ya. Ini kan kita nanti hubungkan dengan target kita ya. Betul. Saya sih pesimis gitu. Ngelihat ya. Oke. Nah, kuncinya adalah ketika kita seperti ini, kita target itu akan bisa kecapai kalau nanti kita bicara strategi kan aja. Jadi di RKT ini nanti akan berhubungan kuncinya itu di ketidaktahuan kita terhadap informasi. Tuh. Ketahuan cuek dengan informasi gitu. Ya, jadi contoh, Pamer udah mendekati 16.000 loh. Saya udah beberapa hari ini nggak lihat nilai tukar. Yeah. Sementara dalam kondisi ekonomi
itu menjadi variabel utama karena nanti akan berdampak kepada daya beli. Ya. Daya beli. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini menjadi hal yang utama harus kita perhatikan. Kondisi ekonomi, sosial, teknologi. Nah, ada juga yang tidak mau menganggap ini sebagai sebuah hal yang penting gitu. Kenapa? Karena berhubungan dengan optimasi teknologi itu sendiri, Kang Ujang. Internet segalanya gitu ya gitu. Itu bisa mengoptimasi bisa. Cuman kadang-kadang orang nggak saya nggak tag kata gitu. Itu kata-kata yang sering dia lontarkan. Soalnya ketika dia bicara target tahun depan itu menjadi penting. Teknologi itu bisa jadi cost reduction buat kita. Initial investmentnya gede, ya. Tapi dalam kesehariannya rata-rata menurunkan cost. Lalu environment, lingkungan geografi, ya aja sekarang udah banyak bencana kan aja. Tuh. Sudah banyak bencana, nah itu kan menjadi ancaman buat kita. Terakhir law, penegakan hukum. Nah, buat kita UKM agak takut sebenarnya. Kenapa? Ya maaf lah, kondisi real seperti apa sih? Kenapa penegakan hukum di negara kita? Nah, variabel eksternal itu harus diperhatikan, Kang Ujang. Speak with data. Pakailah data. Nah, maka ini akan menjadi kunci buat kita. Dan data itu juga relatif tidak susah untuk kita betul, ambil ya, betul. Dengan masalah teknologi yang betul. sekarang. Betul. Jadi kuncinya permasalahan kita peduli nggak dengan data tadi. Itu aja kata kuncinya. Kalau kita peduli, maka insya Allah kita bisa menjadikan data itu sebagai part of daripada penyusunan strategi kita gitu. Jadi si sikap pesimis itu bisa tereliminir dengan strategi ya? Ya, betul. Betul. Jadi pokoknya masalah tadi tuh dia peduli nggak gitu. Peduli nggak gitu. Jadi bagaimana kita tuh bisa memiliki data yang lengkap dan jadi bahan buat kita menentukan posisi kita di pasar dan menentukan strategi gitu. Nah, ini kalau boleh bilang Kang Ujang, RKAT ini selesai setelah kapan? Setelah menyusun strategi dan program. Tuh. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa bikin program yang benar-benar memberikan value yang optimal buat kita gitu. Nah, jadi kalau begitu lingkungan eksternal ini menjadi poin buat kita. Salah satunya di lingkungan eksternal sebelum kita membahas lingkungan internal. Nah, saya tertarik di dalam konteks lingkungan internal dan lingkungan yang berada dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini Kang Ujang ada yang menarik ketika kita bicara apa coba? Bicaranya tentang bagaimana kita bisa mengoptimasi kekuatan kita untuk memanfaatkan peluang. Nah, salah satu kekuatan internal kita itu bagi saya saat ini yang paling utama apa coba? Budaya. Budaya organisasi Kang Ujang. Seseorang akan optimal menjadi sebuah kekuatan kalau dia punya budaya organisasi yang kuat. Nah, itu tidak akan istilahnya gini, tidak akan terrealisasi ketika kapan? Ketika dia tidak dijalankan dengan optimal budaya itu. Nah, jadi kita lihat budaya kita lemah atau tidak gitu. Kalau kuat itu menjadi kekuatan kita, itu menjadi bikin optimis lagi untuk bikin program. Sehebat-hebat apapun program yang kita bikin, tapi kalau tidak didukung oleh SDM gimana? Percuma juga. Tapi yang utama buat kita adalah sejauh mana kita bisa mengoptimasi kekuatan kita itu gitu, sehingga program-program yang kita susun bisa jadi low cost kan aja. Gimana anggaran turun juga kan jadinya. Nah, contoh salah satu budaya yang saya tekankan, inovasi. Kalau kalian kita inovatif, maka akan banyak poinnya yang bisa kita ambil gitu. Nah, maka cost juga bisa kita kurangi kan dari penurunan program yang kita desain. Yang kedua apa coba Ujang? Bicara tentang struktur organisasi. Dalam melihat sebuah organisasi atau perusahaan, kita harus benar-benar menghitung kekuatan pada struktur organisasinya. Struktur organisasi bagus apa enggak?
Kan ada struktur organisasi yang kadang-kadang gemuk Kang Ujang. Ya. Itu jadi beban gitu ya, jadi beban. Jadi kalau kita bisa ambil tuh kekuatan itu bisa kita optimalkan, maka struktur organisasi yang slim lah kata orangnya, slim, maka itu bisa mereduce cost lagi nggak? Iya. Bahkan ada temuan kan, semakin banyak karyawan kita punya, kalau kita nggak kuat di sistem, malah jadi beban, jadi masalah. Coba lihat, banyak perusahaan-perusahaan yang gemuk, tapi akhirnya sakit sendiri gitu. Ya kan ada job Pamer. Pekerjaan dilakukan 1 orang dan 1 jam. Betul. Sama 2 orang Bisa jadi setengah jam. Betul. 3 3 orang. orang jadi 2 jam karena Betul. mereka ngerumpi gitu. Nah, itu aja. Jadi, iya betul. Jadi karena kebanyakan orang jadinya istilahnya nggak jadi kerja jadinya kan. Itu fakta Kang Ujang. Fakta di situ. Nah, jadi di struktur organisasi ini harus jelas yang kamu 3 itu ada resources, sumber daya. Jadi sumber daya itu ada knowledge-nya, oke, ada skill-nya gitu. Nah itu yang harus dioptimasi sama. Nah kalau sumber daya apa lagi? Sumber daya uang, sumber daya mesin, alat gitu. Itu menjadi sebuah hal yang bisa. Tadi kita bahas tentang anggaran. Oh ini nggak usah, bisa pakai alat yang ada aja dulu. Gitu. Ada yang reduce cost nggak? Ya. Nah itu kan Ujang. Oke, Pak Men. Setelah kita evaluasi kan ada 2 kesimpulan nih, atau 3 lah. Tidak mencapai target. Targetnya sama ini pas-pasan. Ya betul. Sama yang lebih. Ini apa treatmentnya berbeda-beda Pak Men? Pastinya. Pastinya kalau Ujang. Nah itu kekuatan itu evaluasi. Kalau seandainya kurang, dan saya memulai dari yang negatif ya. Kalau kurang, apa penyebab kurangnya gitu? Ya, bisa jadi kita tuh sedang bisa jadi kita salah dalam hal pemasarannya Kang Ujang. Bisa jadi salah di keuangannya, bisa jadi di operasi, bisa jadi di SDM. Tuh. Nah, ini menjadi clue buat kita. Clue buat kita. Kenapa clue? Ya kesalahan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada marketing. Gitu. Bisa jadi orang SDM-nya nggak pro gitu, profesional. Bisnis prosesnya ngaco, barang sering rusak. Tapi yang endingnya disalahin siapa? Marketing. Bisa jadi keuangan nggak ada karena anggarannya dibuat tapi uangnya nggak ada. Bisa jadi nggak kan? Bisa aja Pak. Jadi gitu. RKT-nya bagus banget dipoles-poles ya. Tapi ketika di running, waduh anggarannya nggak ada. Nah itu kan menjadi sebuah masalah kan Ujang. Jadi itu dulu. Nah kalau seandainya masalah di keuangan artinya apa? Untuk tahun depan kita harus bisa meyakinkan bahwa ini ada nggak uangnya gitu. Ada nggak uangnya? Contoh Kang Ujang, Pamer mana? Saya ke Pamer nyuruh saya untuk persiapkan dengan baik, tapi anggarannya nggak ada. Jadi kan fail juga. Fail. Sia-sia Kang Ujang. Di mana lagi? Di marketing bisa jadi program marketingnya nggak efektif gitu. Masih boleh dipakai cara konvensional, tapi sebenarnya orang saat ini udah digital. Alasannya apa? Wah, orang mah gaptek gitu. Nggak juga gitu. Atau pemilihan media promo segala macam itu nggak pas gitu. Kenapa orang tuh udah crowded otaknya dengan pesan. Malah saya bilang kemarin 2 minggu 3 minggu lalu saya ketemu dengan teman saya dosen orang di kafe, dia bilang Pak Amer saat ini yang dibutuhkan orang tuh informasi yang simpel. Kenapa? Dia udah sakit kepala gitu. Udah crowded. Nah makanya dia akan jadi bisa ratusan ribu informasi betul ke pikiran betul. Nah jadi konsekuensinya pasti orang malas gitu. Nah jadi kemudian ini menjadi isu buat kita gitu. Bagaimana kita perlu memahami dengan baik kekuatan, kelemahan gitu, untuk kita ini. Jadi anggarannya nggak ada gitu, percuma juga. Kesalahan di mana kan? Misalnya kesalahan di operation. Produk yang dihasilkan sering banyak
scrap gitu ya, banyak barang rusak. Maka masalah nggak ke pendapatan kita? Jelas. Ya, costnya makin naik coba. Cost untuk cost untuk mengantisipasi, misal barang rusak tuh kirim sama Kang Ujang, saya harus recovery kan, ngasih. Terus apa lagi, ongkos untuk nganterinnya kumaha gitu, panjang Kang Ujang. Kenapa? Bisa jadi masalah tuh di operasi. Terakhir apa? Bisa jadi masalah di SDM. Karena pakaiannya nggak kompeten Kang Ujang. Jadi masalah juga kan. Nah, kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa yang jadi masalah di sebuah perusahaan ya hasil daripada evaluasi pas tahun sekarang. Nah, kita harus bisa memastikan itu kalau bisa jalan. Nah, di situ akan menjadi dasar buat kita untuk menyusun program di 2020. Itu kemudian. Oke. Kita masih sama-sama dalam Belbis Pensionpreneur hari ini, sahabat KLI, hari Jumat 13 Desember 2024, dan kita masih ngobrol bersama Dr. Beriza Hendry. Silakan saja kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, Pak Met, setelah evaluasi, kemudian kita buat rencana itu. Ya, analisis tadi ya. Tahap berikutnya apa? Tetapkan strategi. Strategi kita apa nih ke depan? Nah, strategi itu bagi saya ada beberapa kunci kalau dia. Strategi ekspansi. Ya, kalau kita naikin penjualan tentu strategi ekspansi. Nah, di strategi ekspansi ini harus siap-siap nih. Siapilah modal. Kalau ekspansi kan Ujang, siapilah modal untuk modal investasi, modal kerja, modal operasional. Tuh. Jadi strategi itu akan menentukan nanti angka. Oh iya Pak Met, saya lupa agak balik ke belakang Pak Met. Katakanlah tadi yang tidak mencapai target, yang pas-pasan, sama yang melebihi target. Nah, penentuan targetnya itu dilihat dari kondisi existing. Katakanlah kita sekarang mencapai 80% lah gitu Pak Met. Tahun depan kita naikkan jadi 90%. Atau kita tetap balik lagi ke 100%. Nah, setelah kita analisis lingkungan tadi, internal eksternal, baru kita tetapkan strategi tadi kan. Contoh ekspansi. Kalau ekspansi jelas, dianggap kita basisnya adalah tadi bisa capai ya. Kalau bisa tercapai 120%, berarti kita yang up. Ya, jadi masalah kalau dia sama ataupun di bawah. Di sinilah kita kalau bicara strategi, yakin tahun depan tuh kita bisa dicari pasar, kita bisa menambah meskipun tercapai cuma 70%. Dan mungkin misalnya jadi 120, misalnya 120%, itu bisa kan? Jadi tetap dasar yang utama, betul kata Kang Ujang tadi, dasarnya adalah yang existing. Nah, lalu ditambah dengan apa? Analisis lingkungan internal dan eksternal tadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baseline-nya harus ada, Kang Ujang. Dasar harus ada. Karena kalau kita nggak punya dasar, maka kita terjebak dengan awal lagi. Nah, jadi kalau menurut saya ini menjadi poin lah buat kita para pensiunan dalam menjalankan bisnis, apalagi menyusun namanya RKT ini gitu. Itu aja. Oke. Nah, kan sering terjadi perdebatan nih Pak Met. Setelah kita evaluasi tidak mencapai target, memang dari awalnya targetnya terlalu ketinggian gitu. Betul. Dalam posisi memang bisa nyata atau memang ngeles gitu. Betul. Ya karena tadi saya pahami kalau yang banyak orang tuh bikin itu tidak pakai asumsi. Ini yang saya selalu tekankan ke teman-teman tuh bahwa kita dalam menyusun RKT itu yang paling utama itu adalah kita menggunakan asumsi. Asumsi target, asumsi pembelian nanti berapa gitu ya, asumsi biaya nanti apa. Karena itu menjadi kumpulannya nanti akan membantu kita membuat putusannya. Tuh Kang Ujang. Jadi kita tuh benar-benar kita harus bisa menentukan, kita harus benar-benar bisa mengunci itu. Kunci yang tadi. Gimana sih? Kunci tadi bahasanya adalah kalau kita udah dapat sebuah strategi, maka kita bisa menguncinya. Strategi itu nanti kita optimalkan Kang Ujang. Kita optimalkan strategi itu. Tapi kalau kita tidak bisa menetapkan sebuah strategi, ya siap-siap aja karam Kang Ujang. Pasti kapalnya karam gitu. Kenapa? Dia
tidak berani untuk menyusun, dia langsung bikin anggaran itu tanpa menyusun sebuah strategi. Itu aja. Ya. Nah setelah disusun strategi, nah setelah susun strategi, tahap selanjutnya membuat program dulu. Tuh. Jadi strategi kita mau ekspansi kan Ujang. Oke, kita mau ekspansi. Nah, konsekuensi ekspansi itu perlu bikin tambahan alat-alat nggak? ya Perlu tambahan karyawan nggak? Bisa jadi. bisa jadi. Ya, perlu nambah strategi pemasaran nggak? Ya. Itu harus ditetapkan. Jadi itulah kenapa rencana kerja, program kerjanya dulu yang dibuat. Nah, kita kembali lagi ke sana. Program keuangan F, marketing M, operation H, sama operation O, human resource A, H. Nah, semua program itu terlampir di sana. Terlampir di sana. Ya. Nah untuk mensinkronkan keempat itu bagaimana kan? Nah, itu dalam sebuah form. Ada template-nya. Karena itu nanti akan konsisten gitu. Ya. Nah, utamanya di template itu nanti adalah revenue, total revenue kurang total cost. Nanti ketemu dengan namanya profit. Nah, sejatinya kalau dengan template itu insya Allah teman-teman akan lebih terbantu. Itu kan aja. Jadi di situ saya ketemu tuh kalau ini program, di sampingnya anggaran. Tuh. Jadi melekat langsung. Itu yang karena kajian kita RKT ya, itu harus kita bikin. Spare your time ya. Siapkan waktu kamu gitu. Siapkan waktu kamu untuk bisa mempersiapkan lebih baik untuk tahun depan. Itu tahun depan. Ya. Ini sambil berjalan saya sambil baca WA Ya. aja ya Pak Maria. Dari sahabat Liana. Semuanya ini sepertinya sudah terjawab. Apa sebelum buat rencana harus evaluasi dulu? Ya, betul. Ya. Betul. Tadi sudah kita bahas juga ya Pak Maria. Mungkin inti-intinya bisa diulang Pak Maria. Ya. Jadi poinnya kita tadi mengevaluasi yang existing, ya, evaluasi yang existing Kang Ujang, lalu lihat kondisi eksternal, ya, lalu lihat kondisi eksternal, ya gitu, nah, lalu buat strategi, karena dari strategi lah itu yang harus kita ini, itu. Oke, ini ada sahabat Dina melihat kondisi ekonomi, apakah tahun depan target dinaikkan apa atau enggak katanya Pak Mas? Nah kalau saya lihat tergantung analisis lingkungan internal kita tadi. Tuh. Yang kuncinya bagaimana kita bisa melihat kondisi data real, bukan perkiraan sekarang. Itu ya. Jadi bisa dinaikkan, bisa tetap, bisa diturunkan mungkin juga Pak Mas? Bisa. Ya. Karena itu yang jadi poin kesana. Tapi kita bicara dengan data. Tuh. Jadi ini bisa di apa ya istilahnya gini, dibuat keputusannya. Ya. Nah, kalau udah seperti itu ya nggak bisa lagi. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau datanya lengkap, maka kita bisa memberikan istilahnya gini, semacam optimisme lah. Ya, optimisme kita untuk bisa memahami, oh kita bisa naikin ini. Tapi kalau kita tidak, ya kita juga susah untuk naikin. Jangan maksain diri lah, itu kan jangan. Tuh. Termasuk yang diturunkan itu juga ya. Ya, betul. Ya, jadi bagaimana sih kita kuncinya gitu ya, bisa mengoptimasi pasti yang ada peluang di luar gitu ya. Jadi peluang itu kita ambil, itu Kang Ujang. Oke. Dan sahabat kalian silakan kalaupun ada hal lain yang perlu Anda sampaikan, Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972. Dan ini lupa, siaran kita juga bisa dilihat di bisa IG. Bisa IG. Jadi Marisa Hendry juga Radio Live. Betul. Itu bisa kita lihat langsung live ya gitu, untuk bisa bagaimana sih kondisi di studio gitu. Itu yang penting gitu. Jadi kalau boleh cerita kembali tadi, bagaimana sih hasil analisis kita
ya, hasil analisis kita ya. Kenapa? Nah, Dasarnya itu adalah kalau ada peluang ambil, kita bisa naikin. Tapi kalau nggak ada peluang, apa yang mau di ini? Nah, untuk menghindari salah analisis gimana Pak? Ya. Nah, speak with data dengan tool yang benar. Nah, toolnya pasti sobat-sobat udah biasa ya. Biasanya kan TOS analisis, TOS analisis, atau analisis IFAS itu udah sangat teknis sih. Gitu. Tapi dengan tool yang benar, maka kita bisa membuat analisis itu jadi benar. Ya, mungkin yang paling sederhana pakai SWOT ya Pak. Ya, betul. Betul aja. Kita tahu lah hasil daripada SWOT itu posisi kita di pasar gitu. Betul. Itu yang jadi ininya, di kuncinya. Kalau di SWOT ketahuan tuh posisi kita di pasar seperti apa. Di atas pasar sama dengan pasar atau di bawah pasar. Itu akan menentukan strategi kita. Itu aja. Ya. Oke, Pak Mer, katakanlah semuanya sudah jadi nih. Yep. Mau kita implementasikan di tahun baru, tahun depan, tahun 2025. Betul. Ternyata apa yang kita prediksi tidak sesuai dengan kondisi nanti, Pak Mer. Oke. Soalnya misalnya kita udah melewati kurang lebih berapa bulan ya gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak Mer? Adaptability. Penyesuaian. Yeah. Jadi strategi itu nggak kaku kan? Strategi itu gantung dengan internal eksternal ya. Itu tergantung keyakinan, keberanian gitu. Ya, keberanian dari seseorang untuk melakukan itu gitu. Nah, maka sejatinya itu menjadi sebuah dasar gitu ya. Dasar untuk orang bisa membuat desain program pemasaran apa yang akan dilakukan sehingga target dia kalau naik ya naik gitu. Kalau turun ya turun atau sama dengan terlalu. Nah, itu harus benar-benar mengunci gitu. Mengunci agar bisa membuat bisnis itu bisa minimal ya apa ya, minimal sama lah dengan tahun sekarang. Kalau kita nggak yakin bahwa itu bisa tingkatin gitu. Nah, jadi buat saya kekuatan daripada data sama tool yang kita gunakan akan menentukan analisis kita, tingkat validitas lah ya, validitas analisis kita dari terhadap sebuah kondisi di lingkungan itu kan aja. Ya. Dan ya itu kita tidak bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi. Betul. Tadi kata kuncinya cuma satu tadi, gunakan data yang tepat, gunakan tool yang tepat. Soalnya analisis kita akan jauh lebih baik. Kalau lebih bisa dibayangkan kalau yang baca informasi aja nggak pernah gitu. Gimana tahu tentang informasi kan gitu. Gimana ceritanya gitu. Nah, jadi kalau begitu harus benar-benar dipersiapkan yang baik gitu, data-data tersebut dengan tool-tool yang benar. Kalau tool yang benar, insya Allah hasil kesimpulannya juga akan benar gitu. Itu kan? Ya, dan banyak di antara kita kan melewati tahun ke tahun tuh bisnis as usual gitu. Betul. Seperti biasa aja. Seperti biasa aja gitu, nggak ada sementara perencanaan, nggak ada apapun. Betul, lingkungan bisnis itu berubah. Itu yang terjadi. Nah, lingkungan bisnis itu berubah dan menjadi satu-satunya faktor yang sangat mempengaruhi strategi kita di tahun depan. Kalau itu bisa kita lewati, maka kita bisa. Tapi kalau itu enggak ya pasti parah gitu. Tapi yang pasti yang tadi tool. Tapi yang terakhir banget kemampuan analisis kita juga sih. Udah disiapin datanya benar, toolnya benar, tapi analitikal tinggi kita rendah. Ya nggak bagus juga. Kadang orang juga kebingungan karena dari data itu seperti apa gitu. Betul. Yang praktisnya betul. gitu. Nah, itu yang poinnya adalah ketika kita bisa mengoptimasi data informasi tadi untuk kebaikan bisnis kita ke depan. Contohnya gimana Pak Mer? Contoh, kamu jangan, kita nggak update dengan informasi. Tadi aja dolar udah sampai rupiah terhadap dolar udah mendekati, dan kita nggak punya data itu gitu. Terus tool kita juga nggak ngerti SWOT, dan kemampuan kita dia tidak pernah belajar tentang apa coba bagaimana membuat berpikir strategik gitu. Ya sama juga bohong kamu jangan. Dan kadang-kadang katakanlah kita bikin satu produk kue gitu Pak. Kita juga
mungkin nggak pernah berhitung Ya. bahwa yang kita buat tuh berapa Betul, buah gitu ya. betul, 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 Dan yang rusaknya berapa, betul. yang mungkin yang ada hal-hal lainnya. Ya, betul, Data-data itu memang harus kita siapkan, Pak. betul. Harus disiapkan, Ya. disiapkan. Ya, kenapa? Karena kita harus benar-benar based on data sekarang. Ya, sekarang contoh kebijakan daripada pemerintah, kita nggak tahu gitu. Ya, itu kan jadi fatal kan ya kita kan. Ya. Gimana kita mau running dengan baik gitu. Ya. Ya. Jadi kita harus benar-benar siapin data dengan baik banget. Ya. Dan mungkin termasuk juga data pelanggan kita, Pak. Betul, data pelanggan, data Iya. pesaing, data supplier, data distributor gitu. Berapa pelanggan baru kita, berapa pelanggan yang existing. Betul, betul. Dan ini Harus. harus jadi bahan evaluasi ya, Betul. Pak, ya? Kata kunci sederhana tadi, speak with data. Bicaralah dengan data. Kalau kamu bicara dengan data, maka kamu akan bisa mendapatkan sebuah simpulan yang benar. Tapi kalau kamu tidak bicara dengan data, pasti kamu akan mengawang-awang. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Itu yang ditakutkan. Jadi kalau begitu ya kekuatan data, toolnya, analisis, kemampuan analisisnya. Itu akan sangat menentukan ke depan hasil daripada analisis dari pensiunpreneur dalam hal membuat tadi itu keputusan. Ya. Mungkin hal sederhana kayak seperti itu, Pak. Betul. Ketika kita mempunyai data pelanggan kita, katakanlah rentang usianya 20 Yap, sampai 40 tahun lah gitu ya. yap, Nah, dengan data itu kan kita bisa mencari informasi yap. keinginan mereka itu seperti apa. Betul. Mungkin ada tren-tren baru yang mereka Betul. sukai seperti apa. Betul. Apakah seperti itu, Pak? Perlu seperti itu kan? Karena itu nanti dari data itu kita bisa simpulkan need, want, and demand mereka seperti apa, behavior mereka seperti apa, gaya hidup mereka seperti apa, tanggapan mereka selama ini terhadap produk kita bagaimana, nanti pembelian mereka terhadap produk kita selama ini gimana. Mungkin masih ingat konsep Pareto Law? Ya. Itu jadi salah satu juga yang bisa kita pakai. Dan itu basisnya adalah data konsumen. Itu namanya. Jadi nggak main-main di situ gitu. Jadi tahun depan mau nggak mau data itu harus dilengkapi. Wah ya, harus Pak? kamu jangan harus. Ya. Bahkan harus disiapin gitu ya kita. Harus disiapin dengan baik. Kalau nggak ya habislah kita gitu. Sehingga orang lupa ke sana kamu jangan. Orang lupa tentang itu gitu. Dan sejatinya kita harus benar-benar bahasanya gini. Benar-benar mengunci data konsumen itu gitu. Ya. Semakin detail kita punya data konsumen, terbentuklah atau terciptalah yang namanya RKT itu di tahun 2025. Ya kalau dikilat beberapa bulan lalu udah selesai kan? Ya. Karena kilat memang berjenjang. Ketemu dulu dengan pemegang saham dan segala gitu. Cuma kalau di pensiunpreneur dia pelakunya, dia perencanaannya, dia juga pemiliknya gitu. Yang melaksanakannya juga. Betul. Jadi benar-benar tantangannya makin besar gitu. Nah, harusnya itu menjadi challenge buat kita agar kita bisa membuat itunya jauh-jauh lebih baik untuk tahun 2020. Itu kan Ujang. Tapi kalau kita semua mengerjakan kan skill kita jadi komplit ya, Pak. Cuman ada trade off kan Ujang. Trade offnya waktu. Ya. Waktu. Jadi waktu itu jadi terbuang gitu. Jadi kalau kita sendiri dapatnya cuma 5 gitu. Nah, meskipun kata kamu tadi, wah kita benar-benar bisa mengerjakan sesuatu dan banyak dapat ilmunya, tapi enggak juga tuh Kang Ujang, jadi beban malah jadinya. Jadi beban nanti jadinya. Ya. Itu Kang Ujang. Tapi ini Kang Sony, saya mah dengerin aja katanya ingin jadi pendengar yang selalu nambah ilmu. Insyaallah. Insyaallah. Atau Kang Sony. Tuh. Oke, kita masih punya waktu cukup Betul. banyak, Pak. Betul Kang Ujang. Mungkin ada hal lain Ya. yang perlu disampaikan. Saya sih ngeliat apa RKAT. betul. Yang pasti Kak sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat perlu ya silakan nanti saya kirim template nih ya gitu. Silakan kalau memang butuh untuk menyusun RKT ini. Atau kalaupun mau diskusi silakan ya gitu. Silakan. Syukur-syukur sahabat-sahabat bisa membuat RKT itu dengan cepat gitu. Karena dengan seperti itu kita bisa
mengoptimasi hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kita menjelang tahun depan. Ya. Saya masih ingat quote, siapa yang gagal membuat perencanaan, Ya. maka dia merencanakan sebuah kegagalan. Nah, RKT ini jadi panduan karena bagi saya kita tuh orang bisnis ya. Kita tuh orang bisnis, maka sejatinya yang kita kunci itu adalah uang gitu, semuanya terukur loh, ada angkanya gitu. Ya, ada angkanya, maka kita benar-benar harus bisa mengoptimasi sebenarnya bahwa angka-angka itulah yang menjadi pegangan kita gitu, acuan kita. Jadi jangan sampai kita kembang kewela gitu, ya pasti lah nggak akan jadi apa-apa, bahkan bisnis kita jadi banyak masalah gitu. Sejatinya harus benar-benar persiapkan. Ingat 2025, 2026 itu berat. Itu udah semua orang prediksi ke sana. Maka harus kita buat adalah ya benar-benar kunci lah kita, kemampuan kita, waktu kita untuk benar-benar optimal. Nah, satu-satunya cara ya gitu kan, menggunakan tadi pikirlah anggaran. Agar apa? Agar kita bisa benar-benar menghadapi tahun depan tuh minimal bertahan lah kan Ujang. Ya, kalau nggak survive, ya. Betul, kalau nggak mau mimpi tinggi-tinggi ya kita minimal bertahan. Dari bertahan tuh kita udah bisa dapat kita masih seperti tahun kemarin gitu lah, dan kita bisa dapatkan hasil yang optimal. Banyak orang gagal di situ karena dia nganggap RKT ini sesuatu yang berat gitu, menakutkan. Sementara itulah yang terjadi. Dan kita bisa buat sebetulnya sederhana ya Pak, ya. Tidak harus terlalu jeli banget. Oh enggak. Gimana? Enggak perlu. Yang penting buat kita jadi acuan buat kita. Acuan itu yang harus kita benar-benar pegang gitu. Itu kan. Oke, sahabat Kelight, kita masih punya waktu 4 menit lagi ya. 4 menit lagi nih, Pak. Ya, kalau saya sih berharap Kang Ujang, saya doakanlah kita semua menghadapi tahun 2025 ini kita bisa ya. Memang materinya cukup berat Kang Ujang. Tapi bisnis memang membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap uang ini gitu. Betul. Dan kalau memang sebelum-sebelumnya kita tidak membuat itu, ini merupakan langkah awal ya. Langkah awal. Biar kedepannya kalau sudah membuat rasanya akan lebih mudah gitu. Betul, beratnya anak-anak juga di Cirebon ngelakuin hal yang sama gitu. Mereka kalau udah terbiasa, mereka tinggal ngisi aja, tinggal bikin asumsinya, ya. Dia menggunakan asumsinya, lalu berapa pengeluaran, berapa pendapatan, nanti ketemu tuh dimasukin angka-angka aja gitu. Di template yang seperti itu udah pakai Excel kok. Gitu. Ya, udah pakai Excel kok. Jadi di Excel tuh udah kebaca, seperti ini kita bisa masukin gitu. Tapi yang pasti utamanya adalah apa coba punya? Utamanya itu bicara tentang analisis tadi, analisis yang sedang terjadi tahun ini, lalu bicara analisis eksternal, internal gitu ya, menentukan posisi di pasar, strategi, bikin program, bikin anggaran. Itu yang kuncinya kita bicara tentang RKT ini gitu. Nah, cuman nanti akan di stepnya minimal kita punya persiapan dulu Kak Ujang, punya pegangan gitu, punya lembar kerja, ya, punya lembar kerja yang benar-benar kita kunci gitu ya, yang kunci, dan itu menjadi dasar buat kita gitu. Jadi kita nggak boleh keluar dari realnya lah. Betul, ya. Nah, Bapak, yang kita bahas kan RKT dengan bisnis yang sudah existing ya. Betul. Kalau yang baru mulai gimana nih Pak? Nah, kekuatannya diasumsi dan memahami yang namanya pasar. Ya. Bisa jadi pesaing punya keangkat tertentu dan itu bisa dicuplikan buat kita gitu. Tapi lihat juga lingkungan internal kita mampu apa enggak gitu. Ya, kemampuan kita untuk itu yang harus kita yakinkan. Wah, segini juga. RKT itu harus tetap dibuat ya? Harus. Untuk bisnis baru harus. Itu gunanya namanya di business plan. Harus kan? Gak bisa abai di situ. Kenapa? Kalau abai ya apa ya? You are going nowhere kata orang. Kamu gak akan kemana-mana dan kamu malah pusing. Kenapa? Tidak sesuai yang kamu bayangkan. Nah, sejatinya itu kan nggak boleh. Jadi kalau begitu
pelaku usaha ataupun entrepreneur baru pun dia benar-benar kuat kan. Nah cuma bedanya mereka membuat namanya apa coba, membuat istilahnya saya bilang itu business plan gitu kan ya. Nah dari business plan itu kita tahu berapa sih budgetnya yang diperlukan untuk mencapai sebuah penerimaan tertentu. Nah, anak sekarang di Cirebon lagi pusing-pusing tuh bikin RKT. Saya juga, karena mereka saya paksa bikin 2 RKT keluarga, RKT bisnis. Kesimpulan saya adalah ketika dia bisa RKT keluarga yang financial literasi itu apa? Betul, personal financial literacy. Jadi kita juga harus punya anggaran kalau jangan di rumah tuh. Jangan boros. Jangan boros gitu. Jangan sampai boros kan jangan. Yang boros itu biasanya borong karena doom spending. Doom spending. Doom spending kan jangan doom spending gitu. Ya. Jadi ini yang jadi kunci lah di sana. Tapi bagi saya sih overall ya kalau orang tuh kuat di istilahnya kuat di personal financial literacy maka dia akan cenderung sukses di corporate finance-nya gitu. Kenapa? Mereka punya sikap mental yang kuat. Nah, ujung-ujungnya kan bicara mental kemudian. Bicara duit kan bicara mental. Mau didapatin apa enggak gitu. Mau dijaga apa enggak, mau diternakkan apa enggak ya. Itu ujung. Nah, jadi kalau dia bisa mengolah keuangan pribadi yang baik, maka cenderung dia punya keberhasilan lebih besar gitu dibandingkan orang yang tidak pernah jalan gitu di perusahaannya akan lebih baik. Ya. Jadi harus seimbang. Prinsipnya hampir sama. Sama kalau ya bedakan need dan want. Dan apalagi prioritasin kok berhematlah gitu. Lalu apalagi katanya naikin TR gitu. Itu kuncinya. Kalau itu bisa berjalan, uang pribadinya bagus, maka uang bisnis juga akan bagus. Itu kan. Oke, ini dari Kang Sony lagi. Yang uangnya lebih jangan lupa beli hasil karya anak bangsa, biar saling bahagia. Barang siapa yang membeli karya anak bangsa, maka pendapatan Anda akan bertambah. Amin. Ini terakhir dari sahabat Agus, apa yang pertama dilakukan dalam penyusunan rencana tahunan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar katanya Bapak? Tadi udah kita bahas. Mungkin sekali summary ya. Summary bisa dibahas kembali Pak. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sekali program Belbis sore ini, malam ini luar biasa. Ya mungkin tidak banyak yang respon ya, tapi bagi saya yakin banyak yang dengar gitu. Nah, jadi pokoknya Desember ini harus selesaikan rencana kerja anggaran tahunan 2025 karena itu menjadi acuan untuk tahun depan. Usaha untuk cost reduction bisa juga optimasi kita untuk pendapatan. Nah, langkah-langkah pertama tadi adalah kita evaluasi dulu kondisi keuangan saat ini. Nah, kalau belum punya usaha, ya awal kita lihat juga kondisi realnya di perusahaan sejenis. Yang kedua, kemudian evaluasi lingkungan eksternal karena di situ ada peluang ancaman. 3, evaluasi lingkungan internal. Lalu tetapkan sebuah strategi, nyusun program, nyusun biaya. Itu kerja yang penting sekali. Itu jadi pegangan buat kita tahun depan. Itu kan? Oke. Sahabat Kelet, kita harus sudahi perbincangan kita. Boleh sapa dulu ya, lupa Kang Ujang. Silakan. Oke. Ini boleh sahabat-sahabat nih Mbak Juleha ya, Ayana Tami, Hijab, Cirebon, Rifki, Endika, Paisak, Budi Super, makasih, Rajutan Dops, Cirebon, makasih, Pirdan Holik, makasih. Ini apa nih, NCHL, susah saya bacanya. Makesa Handmade, makasih. Halomon, makasih. Elnima, makasih. Ahmad Kunisar, makasih. Tridaya Antapani ikut, makasih. Kak Sopi, makasih ya. Fitri Cemeng, makasih. Garisnu, makasih. Finan, makasih. Isa, dia makasih. Dari Cirebon semuanya. Ini Tegalega nih, anak didik saya udah tahun berapa nih. Norma Lia, makasih. Norma suara kecil coach, alhamdulillah udah dilepasin. Fitri Cemeng, ya suara kurang jelas agak kecil, oke. Mohon maaf ketidaknyamanannya itu, tapi udah saya besarkan ya gitu.
Fazel makasih, Ahmad Ruslan makasih, Nono Rahyan Naya makasih, De Pawon Bali terima kasih, nyimak Aisyah Lemon makasih, Adi Jalil makasih, oke makasih atas mendengar di IG saya, IG Kelight itu Grojerius makasih, W20304 makasih, Kak Sanjay 77 makasih, E13 makasih, Pak Isak makasih, Rosi Dewi makasih, Jin NSD makasih, Ayun Noro makasih, Korwa David makasih, MHL 108 makasih, Hari Fernando makasih, Mariana Estiana makasih, Arwin Setiawan makasih, Yati makasih, Ujema terima kasih, Kania makasih, IKSMP N2 Bandung makasih, IKSMP 2 Bandung, Bunga Ungi 93 makasih. Baik sahabat-sahabat, terima kasih sekali atas ini Kang Ujang. Rasa ya tadi ada bahasan kita, semoga jadi insight buat sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan tahun depan dengan rencana kerja anggaran tahunan sehingga kita bisa dapat menghasilkan yang lebih optimal. Itu Kang Ujang. Oke. Sekali lagi terima kasih sahabat Kelight sudah dekat bersama Belbis Pensiunpreneur hari ini, hari Jumat 13 Desember 2024. Dan terima kasih juga Pak Mer. Ya, sama-sama Kang Ujang. Suat kembali. Kita belum libur ya Pak Mer? Ya, belum Kang Ujang, betul. Kita masih akan jumpa kembali dalam Belbis Pensiunpreneur di Jumat malam mendatang.